Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa dengan NIM 01021282227124 dari kelas Lembaga Ekonomi Islam A Indralaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai makalah yang sudah saya buat berjudul Sinergi Sukuk Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Fatwa dalam Mendukung Perekonomian Syariah, terkhususnya di Indonesia. Nah, jadi di sini saya mengambil 3 materi dari pembelajaran selama mata kuliah Lembaga Ekonomi Islam, yaitu mengenai sukuk, lembaga keuangan syariah, dan juga lembaga fatwa. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana dinamika antara hubungan antara sukuk, lembaga keuangan syariah, dan juga lembaga fatwa saling mendukung untuk menopang perekonomian syariah terkhususnya di Indonesia. Kita mulai penjelasan mengenai sukuk terlebih dahulu. Jadi singkatnya, sukuk ini adalah merupakan obligasi yang biasa kita kenal dengan obligasi. Bedanya kalau obligasi itu dikelola oleh bank konvensional. Nah, sedangkan sukuk ini obligasi syariah yang dibuat berlandaskan Al-Quran dan hadis peraturannya dan juga terhindar dari riba. Apa saja sih jenis-jenis sukuk? Yang pertama adalah sukuk ijaroh, kemudian sukuk musyarakah, sukuk mudarobah, kemudian sukuk mudorobah, sukuk al-istisna, dan sukuk salam. Nah, bagaimana penjelasan masing-masing jenis sukuk tersebut? Simak video berikut. Yang pertama, sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh ini di mana penerbit itu menjual aset kepada special purpose-nya, kemudian akan menyewakannya kembali, dan pemegang sukuk ini biasanya menerima hasil dalam bentuk kesepakatan bagi hasil sebagai imbalan dari pengelolaan sukuk tersebut. Kemudian yang kedua adalah sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah ini adalah berdasarkan kemitraan. Jadi ada investor dan penerbit sama-sama membiayai proyek-proyek tersebut, kemudian akan berbagi keuntungan serta kerugian secara merata berdasarkan proporsi investasi mereka. Nah, selanjutnya sukuk mudarobah. Sukuk mudarobah ini adalah berdasarkan kontrak bagi hasil, di mana satu pihak menyediakan modal dan satu pihak lain mengelolanya. Keuntungannya pun dibagi sesuai kesepakatan di awal. Pada sukuk mudarobah ini kemudian ditanggung oleh pemberi modal. Dan yang keempat itu sukuk mudarobah. Kalau sukuk mudarobah ini dia melihat berdasarkan margin keuntungannya, di mana penerbit itu akan membeli aset dan menjualnya kembali kepada investor dengan harga yang mencakup keuntungan. Yang kelima, sukuk istisna. Sukuk istisna ini adalah sukuk yang diberlakukan berdasarkan kontrak pesanan, di mana penerbit itu memesan pembuatan atau pembangunan suatu aset yang diserahkan di masa depan, dan pemegang sukuk ini nanti menerima pembayaran berdasarkan kontrak tersebut. Yang terakhir itu yang keenam, sukuk al-salam. Jadi sukuk al-salam atau sukuk salam ini adalah sebuah kesepakatan kontrak jual beli yang dimana barang itu akan dibayarkan tetapi akan diserahkan di masa depan. Jadi dibayar di muka, diserahkan di masa depan. Singkatnya, di mana penerbit sukuk menjual kepada investor dan pembayarannya dilakukan di muka serta akan diserahkan di kemudian hari. Baiklah, karena kita sudah membahas mengenai apa saja jenis-jenis sukuk dan beserta penjelasannya, kita akan lanjut mengenai peran sukuk. Apa sih peran sukuk dalam perekonomian syariah, terutama di perekonomian Indonesia? Jadi teman-teman, peran sukuk itu memiliki berbagai macam peran dalam perekonomian syariah, terkhusus perekonomian di Indonesia. Kita sering dengar bahwa ekonomi syariah ini jadi salah satu penunjang juga dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi apa sih perannya itu? Yang pertama adalah sebagai alternatif pembiayaan atau pembiayaan alternatif, di mana sukuk ini menyediakan alternatif pembiayaan bagi pemerintah maupun perusahaan untuk mengelola proyek-proyek pembangunan tanpa melibatkan bunga sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang kedua itu adalah pengembangan pasar keuangan syariah. Penerbitan sukuk ini mendorong pertumbuhan pasar. Nah, ketika pertumbuhan pasar meningkat, maka
ini akan bagus untuk perekonomian syariah, apalagi perekonomian di Indonesia, dengan memperkenalkan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, sebagai stabilitas ekonomi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa perekonomian syariah ini juga mendorong perekonomian di Indonesia. Jadi, suruh ini tentunya dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan menyediakan instrumen investasi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan syariah. Yang pertama, kita mulai dari jenis lembaga keuangan syariah. Perlu kita ketahui dulu, lembaga keuangan syariah ini adalah sebuah lembaga yang disediakan untuk membantu pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah, Al-Quran dan Hadis, tanpa bunga, tanpa gharar, dan tanpa maisir. Adapun jenis dari LKS atau lembaga keuangan syariah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bank dan non-bank. Kalau bank, itu kita sama-sama mengetahui lembaga keuangan syariah bank itu ada Bank BSI, BNI Syariah, dan Bank Muamalat. Nah, kalau non-bank itu apa sih? Yang pertama adalah asuransi syariah, kemudian dana pensiun, kemudian pegadaian syariah, lembaga pembiayaan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil. Selanjutnya kita membahas mengenai peran dan fungsi dari lembaga keuangan syariah. Sama seperti sukuk, tentunya menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong perekonomian syariah. Tapi untuk lebih lengkapnya, yang pertama itu adalah penyedia pembiayaan. Nah, lembaga keuangan syariah ini mendorong masyarakat untuk dapat mendapatkan pendanaan lebih baik dan terhindar dari riba dan ketidakpastian seperti gharar dan maisir. Jadi, lembaga keuangan syariah dihadirkan untuk membantu para masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil, dalam pembiayaan dan pendanaan usaha dan kebutuhan sehari-hari mereka. Kemudian yang kedua adalah investasi syariah. Sama-sama kita ketahui, perekonomian syariah ini tidak ketinggalan zaman. Perekonomian syariah juga memiliki sukuk yang dikenal dengan obligasi, yang merupakan salah satu investasi dalam keuangan syariah, dan juga yang kedua, pasar modal syariah. Yang ketiga adalah edukasi keuangan syariah. Nah, kita menyadari bahwa masih minim sekali masyarakat menggunakan instrumen keuangan syariah, instrumen keuangan syariah, dan tergolong masih rendah di Indonesia khususnya. Maka dari itu kita perlu melakukan inklusi keuangan dan edukasi mengenai ekonomi syariah atau perekonomian syariah. Yang keempat tentunya sebagai stabilisator ekonomi, di mana peran dari lembaga keuangan syariah ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya kita membahas mengenai lembaga fatwa. Jadi, perlu diketahui terlebih dahulu, lembaga fatwa adalah sebuah institusi yang berfungsi untuk memberikan penjelasan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah, kehidupan sosial dan ekonomi, dan juga lembaga fatwa ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitasnya dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun peran dan fungsi dari lembaga fatwa, meningkatkan fatwa dalam produk dan layanan keuangan syariah. Yang kedua adalah mengawasi penerapan fatwa. Yang ketiga, memberikan rekomendasi terhadap pihak berwenang. Yang keempat, mensosialisasikan fatwa kepada masyarakat. Adapun contoh fatwa, yang pertama ada fatwa mudharabah, di mana fatwa mudharabah ini menetapkan ketentuan mengenai pembagian hasil dalam kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha. Yang kedua, fatwa tentang ijarah, di mana mengatur mengenai prinsip sewa-menyewa dalam transaksi ekonomi dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga adalah fatwa tentang pembiayaan usaha mikro, mana ini memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk dapat memastikan dan menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan skala kecil. Selanjutnya kita membahas mengenai perekonomian syariah. Nah, perekonomian syariah adalah suatu perekonomian atau kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip Al-Quran dan Hadis atau syariah yang diatur oleh lembaga-lembaga
Islam. Adapun prinsip-prinsip dari perekonomian syariah, yang pertama, berazas keadilan. Yang kedua, keseimbangan dan kemaslahatan. Dan yang keempat adalah terbebas dari riba, horor, dan maisir. Adapun tujuan dari perekonomian syariah ini, yang pertama adalah menciptakan kesejahteraan sosial, yang kedua, mewujudkan keadilan ekonomi, yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya kita lanjut kepada contoh penerapan perekonomian syariah. Adanya perbankan syariah, pasar modal syariah, dan juga asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan syariah atau prinsip-prinsip Islam merupakan contoh nyata dari penerapan perekonomian syariah di Indonesia. Karena tadi kita sudah membahas mengenai pengantar mengenai suku, lembaga keuangan syariah, lembaga fatwa, dan perekonomian syariah, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai peran sukuk dalam perekonomian syariah. Yang pertama, sebagai sumber pembiayaan, kemudian pembiayaan infrastruktur, dan menarik partisipasi stabilitas moneter, serta sebagai penguatan dalam pasar keuangan. Nah, di sini kita akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana peran sukuk dalam perekonomian syariah atau khususnya di Indonesia. Kita mulai, yang pertama adalah mengenai sumber pembiayaan. Kita sama-sama mengetahui sukuk atau surat berharga syariah nasional atau negara merupakan salah satu sumber pembiayaan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk pemerintah itu sendiri. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek sosial, di mana sukuk ini berperan penting dalam membantu sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di suatu negara. Yang ketiga, menarik partisipasi masyarakat untuk berinvestasi syariah. Tentunya dengan hadirnya berbagai macam instrumen investasi syariah, menambah pilihan masyarakat untuk dapat menginvestasikan aset-aset yang mereka miliki, tidak lagi di investasi konvensional saja, namun juga melalui investasi syariah. Yang keempat dan kelima adalah stabilitas moneter dan juga penguatan pasar keuangan, di mana hadirnya sukuk ini tentunya sebagai salah satu instrumen atau produk dari perekonomian syariah atau produk ekonomi syariah itu membantu sekali dalam stabilitas keuangan perekonomian di suatu negara. Baiklah, selanjutnya kita membahas yang kedua, yaitu mengenai sinergi antar lembaga keuangan syariah dan juga sukuk. Nah, apa saja sih yang disinergikan oleh lembaga keuangan syariah dan juga sukuk ini dalam membangun perekonomian syariah? Itu yang pertama adalah peran mereka sebagai sumber pembiayaan lagi dan lagi. Karena memang lembaga keuangan syariah dan juga sukuk ini memiliki visi yang sama, yaitu menyediakan sumber pembiayaan baik kepada masyarakat, usaha mikro, kecil, dan menengah maupun pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan infrastruktur. Sama halnya dengan sukuk, lembaga keuangan syariah ini juga membantu dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Namun memang peran yang lebih besar mendorong dan membantu dan menghasilkan pembiayaan yang lebih besar juga itu adalah sukuk. Karena memang sukuk ini difungsikan untuk sebagai suatu pembiayaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur di suatu negara. Yang keempat adalah inklusi keuangan syariah. Nah, di mana yang kita ketahui masih minim sekali orang-orang menggunakan produk-produk dari ekonomi syariah, perekonomian syariah. Maka dari itu kita harus menerapkan inklusi keuangan dan edukasi keuangan syariah ini lebih luas lagi, lebih dalam lagi, mungkin melalui sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan juga sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat. Yang kelima, stabilisator perekonomian dan penguatan ekosistem ekonomi. Jadi memang lembaga keuangan syariah dan juga sukuk ini sangat berkaitan dan berperan penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara, terkhusus menjaga stabilitas keuangan, sistem stabilitas keuangan di suatu negara. Selanjutnya kita membahas mengenai peran lembaga fatwa dalam regulasi sukuk dan lembaga keuangan syariah. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu siapa sih lembaga fatwa
yang mengurus perekonomian syariah ini, yaitu adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa dikenal dengan DSN MUI. Nah, jadi DSN MUI ini memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa semua produk keuangan syariah atau semua instrumen keuangan syariah itu termasuk sukuk, lembaga keuangan syariah itu berprinsip-prinsip Islam, menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pelaksanaannya. Nah, adapun peran utama lembaga fatwa ini, yang pertama adalah menetapkan keputusan syariah. Jadi di mana lembaga fatwa ini bertugas memastikan bahwa semua produk-produk syariah dan semua instrumen-instrumen syariah itu satu jalur dalam prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam. Kemudian lembaga fatwa ini juga yang menetapkan ketentuan-ketentuan seperti akad, kemudian mekanisme sukuk, mekanisme transaksi lembaga keuangan syariah dan lain sebagainya. Kemudian juga memastikan bahwa semua instrumen atau produk-produk di lembaga keuangan syariah itu terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Contohnya itu adalah salah satunya DSN MUI mengeluarkan fatwa atau peraturan mengenai berbagai jenis sukuk seperti sukuk ijarah dan lain sebagainya yang harus memenuhi aturan-aturan syariah yang telah ditetapkan untuk menghindari praktik yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah memberikan kepastian hukum. Nah, di mana contohnya lembaga fatwa ini atau DSN MUI itu mengatur tentang sukuk misalnya. Sukuk negara memberikan dasar hukum yang jelas bagi penerbitan sukuk negara yang mendorong masyarakat tentunya agar mau dan ikut dan tergerak untuk berinvestasi di sukuk ini. Dan tentunya tugas lembaga fatwa lagi-lagi mengawasi bagaimana sistem penerapan kepastian hukum, terutama dalam hukum-hukum yang berprinsip ajaran-ajaran Islam terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Ketiga adalah peningkatan kepercayaan. Nah, di mana kita harus memberikan peningkatan kepercayaan kepada masyarakat agar masyarakat mau dan tergerak yang dari awalnya berinvestasi di lembaga konvensional beralih ke lembaga syariah. Bagaimana? Contohnya itu adalah melalui fatwa-fatwa MUI, DSN MUI. Jadi fatwa-fatwa yang dikeluarkan ini seperti fatwa mengenai sukuk negara dan juga fatwa mengenai produk-produk keuangan syariah. DSN MUI ini menciptakan dasar yang kuat dalam perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia yang semakin berkembang sehingga seiring berjalannya waktu tanpa disadari meningkatkan partisipasi publik dalam investasi syariah. Yang keempat adalah penyusunan regulasi. Dalam penyusunan regulasi, DSN MUI itu tentunya tidak sendirian. Dia ditemani oleh OJK dan Bank Indonesia untuk menyusun regulasi terkait produk keuangan syariah. Nah, fatwa-fatwa ini yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa memberikan masukan regulasi yang kemudian akan mendukung perkembangan pasar lembaga keuangan syariah dan juga sukuk tentunya dan sektor keuangan syariah secara keseluruhan yang dikolaborasikan bersama OJK dan Bank Indonesia. Selanjutnya kita membahas mengenai analisis sinergi dalam mendorong perekonomian syariah. Nah, jadi sinergi antara sukuk, lembaga keuangan syariah, dan juga lembaga fatwa itu saling berkaitan dalam peningkatan perekonomian syariah ke depannya. Masing-masing elemen tersebut itu berfungsi keberlanjutan sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Sinergi yang terjalin di antara tiga elemen ini itu menciptakan keterkuatan daya saing, kemudian dalam sektor ekonomi syariah di Indonesia khususnya, dan juga meningkatkan kestabilan finansial serta memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama adalah keberhasilan sinergi sukuk, lembaga keuangan syariah, dan lembaga fatwa di Indonesia. Nah, sinergi yang telah dihasilkan ini salah satunya adalah penerapan mengenai pengembangan infrastruktur yang sudah diberlakukan di Indonesia, kemudian perluasan pasar keuangan syariah,
kepastian hukum, dan kepercayaan pasar, dan juga inklusi keuangan syariah. Dalam mewujudkan sinergi-sinergi untuk kemajuan perekonomian syariah ke depannya tentunya melewati berbagai macam tantangan. Apa saja sih tantangan tersebut? Itu yang pertama adalah kurangnya pemahaman literasi keuangan syariah. Jadi memang masih banyak masyarakat atau sumber daya masyarakat yang kurang mengerti pemahaman mengenai literasi keuangan syariah. Dan bagaimana cara kita mengatasinya adalah memberikan edukasi mengenai perekonomian syariah, tentunya melalui berbagai macam pembelajaran di sekolah-sekolah, dan juga mendirikan sebuah program studi khusus mengenai perekonomian syariah di universitas-universitas di Indonesia. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah regulasi dan koordinasi antar lembaga yang masih mengalami atau menghadapi hambatan. Ketidaksepahaman antara kebijakan pemerintah sebagai regulator seringkali menghambat pengembangan pasar perekonomian syariah. Dan tantangan yang terakhir adalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Nah, penerbitan sukuk yang membutuhkan aset sebagai jaminan terkadang menghadapi keterbatasan dalam hal ketersediaan asetnya. Bukan hanya sukuk saja, tetapi juga lembaga keuangan syariah lainnya seperti pegadaian, asuransi, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, lembaga keuangan syariah ini juga menghadapi tantangan dalam mencari sumber modal. Tentunya sumber modal tersebut perlu sangat besar untuk mendukung pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Maka dari itu, untuk mengatasi berbagai macam tantangan dan memperkuat sinergi, perlu kita susun strategi. Nah, strategi dalam penguatan sinergi ini, itu yang pertama adalah edukasi dan peningkatan literasi keuangan syariah atau inklusi syariah. Jadi perlu sekali untuk kita mensosialisasikan betapa pentingnya membangun perekonomian syariah dan betapa menguntungkannya bila kita melakukan investasi di produk-produk atau instrumen-instrumen keuangan syariah, diversifikasi produk dan aset-aset produk dalam keuangan syariah. Nah, untuk mengatasi keterbatasan aset yang dapat dijadikan sebagai penerbitan sukuk atau penerbitan sumber pembiayaan lainnya di lembaga keuangan syariah, itu perlu dilakukan diversifikasi jenis aset yang dapat dijadikan aset produktif lainnya seperti selain infrastruktur. Ini tentunya akan memberikan lebih banyak dan juga menjadi daya tarik bagi investor. Akhirnya sampailah kita ke bagian kesimpulan dan juga saran. Sinergi antara sukuk ini dan juga lembaga keuangan syariah dan lembaga fatwa memegang peran yang vital dalam perekonomian, terkhususnya perekonomian di Indonesia, bukan hanya perekonomian syariah saja. Sebagai instrumen keuangan syariah, tidak hanya menyediakan pembiayaan alternatif yang halal, tetapi juga mendukung pembangunan proyek infrastruktur dan pembiayaan alternatif sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, lembaga fatwa melalui DSN MUI memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dengan mengatasi berbagai macam tantangan-tantangan dan menerapkan strategi yang tepat untuk membangun perekonomian syariah lebih besar lagi. Keberhasilan dalam memperkuat sinergi ini akan semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri keuangan syariah global. Adapun saran terkait sinergi sukuk lembaga keuangan syariah dan lembaga fatwa dalam mendukung perekonomian syariah, yang pertama adalah edukasi mengenai literasi keuangan syariah, yang kedua penyederhanaan produk sukuk untuk meningkatkan aksesibilitas, yang ketiga perkuat koordinasi antara lembaga-lembaga tempat diversifikasi produk keuangan syariah, yang kelima penguatan fungsi lembaga fatwa. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai berbagai macam produk sukuk, jenis sukuk, kemudian juga penjelasan mengenai lembaga keuangan syariah dan juga lembaga fatwa, serta bagaimana menganalisis sinergi lembaga keuangan syariah, sukuk, dan lembaga fatwa dalam mendorong perekonomian syariah, terkhususnya di Indonesia. Terima kasih banyak saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.